Komunikasi daring atau yang biasa disebut sebagai komunikasi online mungkin secara tidak sadar sering kita lakukan sehari-hari. Komunikasi jenis ini terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi dan daring. Kata komunikasi berarti melakukan hal tertentu yang berkaitan dengan penggunaan informasi yang seragam agar bisa menyampaikan maksud kepada orang lain secara jelas. Sedangkan daring berarti berada dalam dunia maya atau dunia semu. Sehingga komunikasi daring berarti sebuah metode hubungan dengan orang lain yang dilakukan melalui dunia maya agar bisa menyampaikan suatu maksud tertentu. Selain itu, juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan informasi dari orang satu ke orang lain melalui jaringan internet. Jenis komunikasi yang satu ini juga disebut dengan cyberspace. Ternyata terdapat dua jenis komunikasi daring. Antara lain ialah komunikasi daring sinkron dan juga komunikasi daring asinkron. Komunikasi daring sinkron ialah komunikasi yang menggunakan komputer, smartphone, ataupun alat bantu lainnya yang digunakan sebagai media perantara. Untuk komunikasi sinkron, kedua orang yang ingin berkomunikasi tersebut memiliki waktu yang sama atau real time. Jenis komunikasi daring asinkron tentu saja berbeda dari komunikasi sinkron. Namun perbedaan dari kedua jenis komunikasi ini ialah waktu yang dilakukan untuk berkomunikasi. Pasalnya, pada jenis komunikasi asinkron ini dilakukan tidak pada waktu yang bersamaan. Bisa dilakukan di mana saja, kapan saja dengan komunikasi dalam jaringan. Setiap pengguna bisa melakukan komunikasi kapanpun dengan syarat terkoneksi dengan jaringan internet dan mempunyai sarana yang memadai. Berikut keunggulan komunikasi dalam jaringan. Pertama, efisiensi biaya. Tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi melakukan tatap muka, berbeda dengan komunikasi konvensional sehingga komunikasi daring bisa menghemat biaya transportasi. Kedua, efisiensi waktu. Komunikasi bisa dilakukan dengan cepat tanpa membuang-buang waktu dengan melakukan perjalanan. Ketiga, terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Sembari melakukan komunikasi dalam jaringan, kita bisa memanfaatkan layanan TIK lain untuk mendukung pelaksanaan dan kelengkapan komunikasi tersebut. Keempat, meningkatkan intensitas berkomunikasi. Komunikasi dalam jaringan internet mendorong yang terbiasa diam di dunia nyata menjadi aktif berkomunikasi di dunia maya. Kelima, meningkatkan partisipasi. Karena terbukanya jalur komunikasi, maka semakin banyak pula orang yang bisa berpartisipasi dalam diskusi. Selain keunggulan, komunikasi daring juga mempunyai kelemahan, antara lain sebagai berikut. Pertama, membutuhkan perangkat khusus. Dalam pelaksanaannya, komunikasi membutuhkan adanya software dan hardware. Kedua, tidak mewakili emosi pengguna. Gerakan tubuh, raut muka, intonasi bicara merupakan hal yang relatif sulit untuk dipahami. Ketiga, banyak informasi yang tidak penting. Seringkali informasi yang didapat menjadi terlalu banyak dan membuat bingung si penerima. Keempat, menyita konsentrasi. Melakukan komunikasi dalam jaringan tidak pada tempat dan waktu yang tepat dapat mengabaikan atau menunda hal yang lain, bahkan membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Meskipun komunikasi daring terbagi menjadi dua jenis, akan tetapi masing-masing jenis ini pun memiliki jenis yang lainnya. Selain itu, masih ada pula beberapa jenis komunikasi daring yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa jenis komunikasi daring yang perlu kamu ketahui. Pertama, komunikasi sinkron video call. Salah satu jenis komunikasi daring sinkron ialah video call. Seperti namanya, komunikasi jenis ini pun menggunakan cara video call untuk saling terhubung. Kedua, komunikasi sinkron chat. Jenis komunikasi sinkron ini tentu saja dilakukan dengan cara berbagi chat atau obrolan dalam bentuk tulisan dengan lawan bicara. Saat ini pun berbagai platform media jasa komunikasi via chat antara lain WhatsApp chat, Line chat, SMS, atau short message service. Ketiga, komunikasi sinkron call. Jenis komunikasi ini merupakan komunikasi yang bisa dilakukan dengan cara telepon. Komunikasi asinkron video. Berbeda dengan jenis komunikasi sinkron video call, pada komunikasi asinkron video ini hanya bisa berbagi rekaman video kepada lawan bicara. Kelima, komunikasi asinkron chat. Meskipun jenis komunikasi ini dilakukan dengan menggunakan komputer atau smartphone dan juga jaringan internet, akan tetapi sifatnya sama dengan komunikasi asinkron video. Hanya bisa berbagi pesan singkat menggunakan beberapa platform yang ada. Akan tetapi komunikasi yang terjalin merupakan komunikasi tunda. Keenam, komunikasi formal.
Jenis komunikasi ini biasa dilakukan pada acara formal ataupun acara resmi. Cara yang bisa dilakukan untuk jenis komunikasi formal, di antaranya menggunakan surat perintah, video conference, ataupun komunikasi saat dalam sebuah rapat. Ketujuh, komunikasi non-formal. Komunikasi ini bisa terjadi di luar acara resmi. Namun meskipun berada pada acara resmi, jenis komunikasi yang dilakukan ini bersifat pribadi atau hubungan dekat. Kedelapan, komunikasi informal. Memiliki tujuan dengan menjaga hubungan sosial. Pesan atau obrolan yang akan disampaikan pun tidak terencana. Kesembilan, komunikasi kelompok. Ini dilakukan secara berkelompok atau bergu. Jenis komunikasi ini biasa terjadi pada sebuah grup yang terbentuk dalam sebuah platform. Kesepuluh, komunikasi jaringan kerja. Memiliki sifat pribadi karena tentu saja jenis komunikasi ini berhubungan dengan keperluan pekerjaan. Selain itu, pada komunikasi jaringan kerja, biasanya sebuah perusahaan memiliki komunikasi sendiri seperti email ataupun platform khusus.